Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Ramdhani, STB 152394. Di sini saya akan membawakan materi tentang cloud computing. Definisi Smart City menurut para ahli. Yang pertama, menurut Carecliu, Delbo, dan Nick, pada tahun 2009, Smart City adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Yang kedua, menurut Pratama, pada tahun 2014, Smart City merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Yang ketiga, menurut Mulyaarto pada tahun 2015, Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni. Pembagian Smart City. Yang pertama, Smart City ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang daerah atau kota atau negara. Pengelolaan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Implementasi dan penilaian Smart City pada bagian Smart Ekonomi meliputi dua hal, yakni proses inovasi dan kemampuan daya saing. Yang kedua, Smart People. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal baik, modal ekonomi, modal manusia, maupun modal sosial. Smart People dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan Smart City. Yang ketiga, Smart Governance merupakan bagian atau dimensi pada Smart City yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. Yang keempat, Smart Mobility merupakan bagian atau dimensi pada Smart City yang khususnya pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada Smart Mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart, sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik, serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi, dan lain-lain. Yang kelima, Smart Environment merupakan bagian atau dimensi pada Smart City yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan dan pengolahan sumber daya yang lebih baik. Yang keenam, Smart Living. Pada Smart Living terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Selanjutnya, 3 dimensi pada Smart City. Yang pertama, dimensi teknologi merupakan dimensi yang terkait langsung dengan implementasi teknologi terbaru dan terkini, seperti kecepatan internet, komputer, computing, dan perangkat keras, serta perangkat lunak komputer. Yang kedua, dimensi people merupakan dimensi yang menunjukkan bahwa Smart City dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat, menciptakan dan meningkatkan inovasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dimensi community. Dimensi komunitas merupakan gabungan antara dimensi teknologi dan dimensi people, di mana akan muncul
sebuah komunitas baru ketika penerapan teknologi dan people sudah dilaksanakan. Selanjutnya, penerapan Smart City. Yang pertama, pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer. Pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer seperti perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Yang kedua, keterbukaan informasi serta stimulasi ekonomi dan keilmuan. Dalam penerapan konsep Smart City, keterbukaan informasi menjadi faktor penting karena dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi, maka akan berbanding lurus dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat dari sistem yang telah dirancang untuk mendidik masyarakat menjadi pintar. Yang ketiga, pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat. Pengembangan inovasi dalam sisi teknologi informasi yang baru akan membuat suatu negara, daerah, atau kota akan mudah dalam menerapkan konsep Smart City. Kreativitas masyarakat perlu ditingkatkan sebagai penunjang penerapan konsep Smart City. Yang keempat, stimulasi terhadap sisi enterprise dan kewirausahaan. Syarat lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep Smart City adalah dengan stimulasi dari sisi enterprise dan kewirausahaan. Salah satu metode stimulasinya adalah dengan memberikan modal kepada setiap usaha kecil menengah. Yang kelima, tatanan pemerintahan yang lebih partisipatif dan demokrasi. Dalam menerapkan konsep Smart City, maka diharapkan pemerintah semakin terbuka dan lebih partisipatif terhadap aspirasi masyarakat, dan juga pemerintah diharapkan mampu memperbaiki penerapan demokrasinya sehingga akan dengan menerapkan dua hal ini akan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Yang keenam, keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam penerapan konsep Smart City, ketiga aspek yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi harus seimbang karena ketiga faktor tersebut akan mempermudah implementasikan konsep Smart City. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.